Oke, kali ini kita akan membahas masalah materi sistem basis data. Kalau sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep dasar dari basis data, sekarang yang akan kita bahas adalah sistem basis data. Tujuan instruksional umum dari materi ini yaitu agar dapat memberikan penjelasan mengenai sistem basis data dan desain basis data. Sedangkan tujuan instruksional khusus yang harus kita capai yaitu bagaimana memotivasi kebutuhan basis data, komponen sistem basis data, database manajemen sistem, dan arsitektur basis data. Oke. Secara umum, sistem basis data dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang terdiri atas kumpulan file atau tabel yang saling berhubungan. Ya, jadi kalau konsep dari basis data itu merupakan kumpulan file yang saling berhubungan atau kumpulan data yang saling berhubungan, maka sistem basis data ya merupakan sistem yang akan mengatur basis data ini, ya, atau dengan kata lain dikatakan bahwa database manajemen sistem atau sistem basis data itu merupakan paket perangkat lunak yang didesain untuk melakukan penyimpanan dan pengaturan basis data, ya, atau singkatnya sistem basis data itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Ya, ini merupakan komponen sistem database, ya. Ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mengelola sebuah basis data, yaitu yang pertama pastinya kita membutuhkan hardware atau perangkat keras. Kemudian sistem operasi, ini bisa yang open source ataupun yang closed source, bisa menggunakan Windows, bisa menggunakan Linux, macOS, dan lain sebagainya. Terus yang pastinya basis datanya, database-nya yang akan kita buat itu apa, ya. Nah, terus aplikasinya, ya, perangkat lunaknya, softwarenya, software database manajemen sistemnya, ya. Ada banyak software yang menyediakan tools atau fitur untuk bisa mengelola sebuah basis data. Ya, di sini ada beberapa contoh seperti MySQL, Microsoft SQL Server, Interbase, Paradox, Microsoft Access, Oracle, DB2, ada juga Postgre, dan lain sebagainya. Ya, jadi ini merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mengelola basis data. Dan untuk mata kuliah ini, insya Allah nantinya kita akan menggunakan aplikasi dari MySQL untuk mengelola basis data. Nah, terus komponen berikutnya itu adalah pemakai. Pemakai di sini ya programmer atau user aplikasi, atau orang yang akan menggunakan aplikasi yang akan mengelola basis data nanti. Ya, komponen berikutnya adalah aplikasi lain. Ya, ini maksudnya aplikasi lain yang mungkin dibutuhkan dalam pengelolaan basis data kalau seandainya dibutuhkan. Oke. Dalam konsep basis data ada tingkatan atau abstraksi data, ya, atau level data. Nah, jadi ada level-level di dalam konsep basis data. Ada 3 level abstraksi data dalam basis data, yaitu ada level fisik atau level internal, konseptual level atau level logik, level penampakan, ya, atau external level, ya. Level fisik merupakan level yang paling rendah, ya, level yang paling rendah dalam basis data itu. Nah, pada level ini data digambarkan bagaimana sesungguhnya data itu disimpan. Ya, pada level ini data itu bisa berupa sebuah himpun teks, angka, atau himpunan bit, ya.
Terus level yang berikutnya adalah level konseptual atau level logika. Pada level konseptual atau level logika, di sini si pengguna bagaimana kita memperhatikan data apa sebenarnya, ya, secara fungsional disimpan dalam basis data dan hubungannya dengan data yang lain bagaimana. Ya, pada level ini digambarkan hubungan relasi antara data, antara tabel di dalam database itu seperti apa. Nah, ini biasa juga dikatakan sebagai level administrator. Jadi yang tahu pada level ini adalah level yang dikelola oleh seorang programmer dari database, ya. Jadi pada level ini pemakai tidak memperdulikan lagi kerumitan dalam struktur level fisik lagi. Ya, jadi kalau tadi sudah ada level fisik, di sini si pemakai tidak perlu memperhatikan hal-hal yang demikian lagi. Dia hanya perlu memperhatikan bagaimana hubungan dari antara tabel yang ada dalam basis data tersebut, ya, bagaimana menghubungkannya dan lain sebagainya. Terus level yang terakhir adalah level pemakai atau user view. Ya, ini merupakan level tertinggi, ya, level tertinggi dalam level atau tingkatan data dalam basis data. Pada level ini basis data hanya menunjukkan sebagian saja yang dilihat dari keseluruhan database. Nah, jadi di sini si pemakai hanya, karena biasanya pemakai itu tidak membutuhkan seluruh data, ya, seluruh apa yang ada di dalam data. Ya, biasanya pemakai hanya membutuhkan apa-apa saja yang ingin dia tampilkan. Nah, jadi di sini ada juga batasan-batasan, ya, bagi pemakai. Umpamanya ada sebuah data pegawai. Data pegawai itu meliputi nomor induk pegawai, nama, gaji, ya, dan lain sebagainya. Terus di dalam sebuah instansi atau organisasi ada bagian pengelolaan, bagian pegawai yang mengelola masalah gaji. Di bagian struktur pegawai yang mengelola masalah gaji, otomatis informasi yang dibutuhkan dari si user ini adalah hanya mengenai gaji dari pegawai tersebut. Nah, informasi yang lain tidak dibutuhkan, makanya yang dilihat hanya gaji saja. Ini sebuah gambaran, ya, dari abstraksi data dalam basis data. Ya, jadi yang pertama ini yang paling tinggi, ya. Kita mulai dari dasar. Ini level internal. Jadi di sini level internal ini, ya, data itu berupa kumpulan teks, ya. Ini nomor mahasiswa. Nah, ini bit atau angka, ya. Ya, ini gambaran, ya, atau bisa dikatakan sebagai sintaks untuk membuat sebuah basis data atau menambahkan data di dalam basis data. Itu merupakan level internal atau level paling rendah. Ya, berikutnya itu level konseptual. Level konseptual ini adalah level yang kedua, ya, level tingkatan menengah ibaratnya. Nah, jadi di sini ada gambarannya, nomor mahasiswa, nama, jenis kelamin, agama, hobi, dan alamat, ya. Ya, di sini ini biasanya dituliskan seperti ini, karena tadi sudah ini berhubungan, ada tipe datanya, ada isi, ya, isi dari record atau fieldnya apa-apa saja tulisannya. Terus ada juga tipe datanya apa, terus apakah dia primary key atau foreign key, dan lain sebagainya. Pada level konseptual, ya, kita tidak perlu lagi memperhatikan tipe datanya apa, ya.
kita hanya perlu memperhatikan fieldnya itu apa-apa saja. Misalnya nomor ini no MHS, nama, Jekyll, agama, hobi, dan alamat. Dan level yang terakhir yaitu level eksternal, ya. Eksternal level. Di sini nomor mahasiswa sudah bisa mungkin dijelaskan sebagai nomor mahasiswa, nama, ya, alamat, jenis kelamin. Jenis kelamin ini ya mungkin bisa diperjelas lagi, jenis kelamin bukan lagi Jekyll. Ya, ini kan untuk konsumsi user atau pengguna, ya. Makanya di sini lebih jelas lagi. Oke. Ini merupakan gambaran dari level eksternal atau level tertinggi, ya. Selain dari level atau tingkatan data dalam basis data, ini merupakan jenjang data di dalam basis data. Jadi dimulai dari karakter, field atau data, terus record, file, dan yang terakhir adalah database. Ya, karakter ini merupakan bagian data yang terkecil, ya. Data berupa numerik, huruf ataupun karakter khusus, ya. Jadi umpamanya dalam data itu umpamanya Ayu itu merupakan karakter, ya. Nah, ada A, Y, U. Nah, umpamanya tanggal lahir 1998, ya. Ini merupakan angka, karakter angka, oke, dan lain sebagainya. Terus field itu mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data, ya, misalnya nama, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Ini merupakan field. Jadi biasanya kalau kita membuat tabel ada umpamanya name, nama, alamat. Name, nama, alamat ini merupakan field, dan karakter dari field ini adalah umpamanya name-nya F1, A1, 00, dan seterusnya. Nah, terus namanya si Aco, alamatnya di mana, tanggal lahirnya di mana. Nah, itulah merupakan field, ada karakter dari basis data. Record tingkatan berikutnya adalah, jenjang berikutnya adalah record, ya. Record merupakan kumpulan dari field yang membentuk suatu record, ya. Record menggambarkan suatu unit data individu yang tertentu. Kumpulan dari record membentuk suatu file, ya. Jadi umpamanya begini, name, nama, alamat, agama, tanggal lahir. Nah, ini field, ada field nama, field alamat, field tanggal lahir, field ini. Kumpulan dari field ini membentuk sebuah rekor yang bisa dikatakan sebagai identitas mahasiswa. Nah, jadi rekornya di sini adalah identitas mahasiswa. Oke. Jadi jenjang setelah dari rekor terus file, ya. File ini terdiri dari rekor-rekor yang menggambarkan suatu kesatuan data yang sejenis. Misalnya ada file mata pelajaran, ya, berisi data tentang semua mata pelajaran yang ada. Ya, ini file, ya. Ini kurang lebih seperti ini, seperti pada gambar ini, ya, gambarannya. Jadi ini adalah karakter, ya. Karakter ini 94002 Asep, Jalan ABC, Jakarta, ya. Ini adalah karakter JAKARTA, ini merupakan karakter. Terus setelah dari karakter ada field. Field itu ada ID pegawai, nama, alamat, kota, kode pos, nomor telepon. Ini merupakan field. Setelah dari field membentuk sebuah record, ya. Jadi record di sini ya kumpulan dari field-field itu, ya, atau bisa dikatakan secara singkatnya seperti ini. Field itu merupakan kolom dan record itu merupakan baris, ya. Nah, karena baris itu sudah memuat seluruh dari isi kolom. Nah, terus setelah dari record, terbuatlah sebuah file.
ya. File-file ini maksudnya kumpulan dari rekor 1, rekor 2, rekor 3 dan seterusnya ini membentuk sebuah file. File ini kumpulan dari beberapa file ini membentuk sebuah namanya basis data atau database. Ya, ini hierarkinya ya. Hierarki organisasi data. Jadi yang paling tertinggi ini basis data atau database ya. Ya, jadi dalam database itu bisa jadi identitas. Kalau di sini ada file kursus, file keuangan, file identitas diri. Ya, mungkin seperti identitas mahasiswa, mata kuliah dan lain sebagainya. Ini filenya ya. Nah, terus file itu ya. Salah satu file umpamanya file identitas diri. Ya, file identitas diri itu berisi nama, alamat dan seterusnya, dan isi-isinya umpamanya John Stewart, Karen Taylor, MEV, Pincard dan sebagainya ya, kursusnya apa dan seterusnya. Di dalam file itu berisi kumpulan record ya, kumpulan record ya. Record itu baris per baris ya. Oke, dan field itu kolomnya ya. Oke. Berikutnya ini adalah tipe file dalam basis data. Ya, tipe file dalam basis data itu ya ada file induk ya. Ada file induk, master file. Ya, master file ini ya file ada dua macam, ada file induk acuan atau reference master file. File induk yang rekornya relatif statis ya, statis maksudnya jarang berubah. Nah, jarang berubah itu ya umpamanya NIM ya. NIM itu merupakan rekor yang statis. Tidak berubah kalau tidak ada perubahan. Akan berubah umpamanya kalau kalian ini melakukan integrasi atau pindah jurusan. Ini memungkinkan NIM kalian akan berubah, tapi selama kalian tidak pindah jurusan, NIM kalian tetap. Terus yang berikutnya adalah file induk dinamik ya, dinamik master file. File induk yang dinamik ini merupakan file induk yang nilai dari rekornya ini sering berubah ya, atau sering terupdate. Lebih sering terupdate. Ini umpamanya kalau contoh kasusnya seperti kalian ini merupakan mata kuliah. Ya, mata kuliah dari semester ke semester itu selalu berubah ya. Ada lagi penambahan, adalah penambahan. Sama seperti nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah juga ini ya, ini dia sifatnya dinamik ya, dapat berubah kapan-kapan saja. File yang berikutnya adalah file transaksi ya, transaction file. File ini bisa disebut dengan file input. Ya, digunakan untuk merekam data hasil dari transaksi yang terjadi. Misalnya ada file penjualan ya, file penawaran mata kuliah. Jadi di sini ada yang menyimpan hasil dari transaksi mata kuliah dan transaksi penjualan dan lain sebagainya. Terus file yang ketiga itu adalah file laporan ya. File laporan ini report file. File ini ya output, karena sudah ada input terus diproses, outputnya ya bisa berubah file juga. Pokoknya laporan hasil penjualan, laporan mahasiswa yang sudah menawar ya, termasuk absen ini merupakan salah satu output dari input yang inputannya merupakan penawaran mata kuliah mahasiswa. Salah satu keluarannya adalah absen. Terus history file atau file sejarah ya. File ini bisa disebut sebagai file arsip ya. Ya, merupakan ya, kalau sudah dikatakan file sejarah berarti file dari masa lalu ya. File yang sudah tersimpan beberapa tahun lalu, yang sudah tidak pernah digunakan, tapi masih bisa untuk tapi suatu saat atau sewaktu-waktu ada informasi yang dibutuhkan dari file itu ya bisa diaktifkan kembali ya. Dalam basis data dikenal dengan sistem konsep seperti itu ya. File berikutnya adalah file pelindung, backup file. Jadi biasanya kalau
seorang administrator yang selalu mengantisipasi ya human error atau bukan human error, mengantisipasi kerusakan-kerusakan ya dari sistem. Ya bisa jadi hard disknya error atau rusak, atau sistem operasinya tiba-tiba hang dan lain sebagainya. Jadi seorang administrator itu harus menyediakan namanya backup file ya, file pelindung. Gunanya jadi pada saat tiba-tiba terjadi crash atau kerusakan terhadap sistem, ya pada saat nanti sistem setelah selesai diperbaiki, database-nya ya bisa diambil dari yang backupnya ini.